Nggak punya mama nih dikasih PP bisa nggak sih? Biar nggak pulsanya T gitu. Ininya loh biar nggak T gini. Gambar. Nah, gambar sih. Partisipan dari mana? Itu dari akun email mama. Baik, selamat sore, selamat petang Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Terima kasih untuk sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami dalam acara webinar hari ini di Daniel Creative School dengan tema kali ini Maximizing Teens Potential. Jadi hari ini kita mengangkat topik Bapak Ibu bagaimana peran kita sebagai orang tua untuk mendampingi anak dari mengenali, ya menguji sampai menggali potensi mereka sehingga dapat berkembang dengan maksimal. Nah, pembicara kita hari ini adalah Ibu Iren Rosmini. Beliau ini adalah psikolog juga seorang grafolog ya, yang sudah lama berkecimpung dalam dunia ini, terutama dalam hal mengembangkan minat bakat anak. Nah, nanti Ibu Iren akan memperkenalkan diri. Saya akan nanti akan ada pemaparan materi dari pembicara kita, kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab Bapak Ibu. Jadi dalam 90 menit ke depan, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum ada di dalam pembahasan nanti, Bapak Ibu dapat mengetikkan pertanyaan di kolom chat yang ada. Nanti saya akan bantu untuk membacakan dan Ibu Irin akan menjelaskan. Sebelumnya perkenalkan, saya Vera Kristiana dari Divisi Humas Daniel Creative School. Selamat sore, selamat bergabung. Dan sebelum kita memulai acara kita hari ini, Bapak Ibu kita akan membukanya dengan doa bersama. Ya, saya mohon Miss Eka dari Departemen Pastoral Daniel Creative School bisa memimpin kita bersama-sama dalam doa untuk acara sore hari ini. Selamat sore, Miss Eka. Selamat sore, Miss Eka. Ini apa? Mic-nya Kak Eka. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu untuk kita berdoa bersama, kabar gembiranya adalah hari ini peserta kita sangat variatif ya. Meskipun tema kita hari ini adalah seputar remaja, bagaimana mengembangkan potensi remaja, tetapi ternyata peserta kita sangat variatif. Jadi ada dari jenjang PAUD, elementary atau SD dan juga SMP, SMA. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin sebagian besar materi yang akan dibahas sore ini adalah tentang remaja. Tetapi apabila Bapak Ibu punya pertanyaan tentang seputar jenjang yang lainnya, mungkin nanti bisa diutarakan sehingga kita bisa bahas bersama-sama. Nah, sore Miss Eka, apakah Miss Eka sudah hadir? Nggak masuk suaranya. Baik. Ya, Bapak Ibu kita akan berdoa bersama. Saya akan pimpin secara Kristiani. Bapak Ibu dapat berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Kami boleh berkumpul bersama di acara webinar sore ini. Bapak, biarlah Engkau pimpin acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami berdoa agar apa yang kami bagikan di sini dapat menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkannya. Terima kasih, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Ya. Sekarang saya akan menyapa Ibu Iren ya, pembicara kita sore ini ya. Mungkin ada yang sudah kenal di sini, tapi ada juga yang belum ya. Selamat sore Ibu Iren. Selamat sore. Apa kabar? Ya, baik, baik. Baik ya. Ibu Iren, kami sangat antusias nih sore ini untuk apa sih mengupas lebih dalam tentang minat bakat. Kita kan sudah sering dengar ya. Tapi mungkin di kesempatan ini kita punya kesempatan lebih banyak begitu. Nah, sebelum kita mulai, boleh kan ya kita semua kenalan sama Bu Iren ini? Baik, nama Iya. saya Iren.
Ini ya, saya sudah sekitar 4 tahun ini saya punya biro konsultasi psikologi sendiri. Tapi sebelumnya saya 10 tahun di sekolah. Saya 6 tahun di TK sama PAUD ya kalau sekarang namanya ya, KP dan TK. Kemudian saya 3,5 tahun di SMK, jadi di remaja. Yang setengah tahunnya saya pusat terapi, menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi puji Tuhan saya ngicipi semua gitu ya, yang anak-anak kecil, yang remaja, dan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Gitu. Mungkin seperti itu. Nah sekarang apa yang saya kerjakan, memang terbanyak adalah keluarga ya. Jadi biasanya saya membimbing orang tua untuk mengerti bakat anak-anaknya atau mengerti permasalahan pada anaknya, misal anak kehilangan minat belajar dan lain sebagainya. Memang terbanyak porsi konselingnya adalah keluarga. Baik, terima kasih Bu Irin, senang sekali. Jadi nggak salah ini Bu, kita sore ini ketemu ya. Ya. Dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan di luar remaja nggak apa-apa ya Bu ya? Oke. Ya, karena kemarin sudah banyak pertanyaan yang masuk dan itu pertanyaan sangat macam-macam ya, dan benar-benar saya lihat orang tua pengen tahu nih minat dan bakat itu dari justru dari kecil nih Bu ya. Jadi mungkin nanti kita bisa ada ini ya pesan untuk orang tua yang mungkin di sini juga ada yang dari PAUD gitu ya Bu ya. Oke, baik Bu Irin, waktu saya serahkan pada Bu Irin saat ini supaya nanti kita bisa masuk banyak di sesi tanya jawab gitu ya. Baik Bu Irin, ya terima kasih. Ya, ya, ini tadi ya perkenalan saya sedikit. Ya kantor saya ada di Muara, tapi saya hanya ada di sana by appointment. Jadi sehari-hari saya masih di rumah. Kenapa? Karena anak-anak juga di rumah, ya sekolah di rumah. Jadi sementara menemani anak-anak sambil saya juga mengerjakan laporan di rumah. Tapi kalau ada appointment saya di kantor. Oke, next. Yang saya kerjakan terutama adalah Family Empowerment Program ya. Jadi ini bukan cuma anaknya, tapi orang tua juga dibantu untuk memahami bagaimana menghandle anak. Jadi supaya anak itu tidak tergantungnya kepada saya, tapi orang tua nanti juga mahir untuk menangani anak. Next slide ya. Nah, ada juga personal assessment ya. Personal assessment itu kadang-kadang ada nih ya orang dewasa yang kepingin tahu potensi saya ini apa, saya ini kerja seperti ini kok kayaknya kurang maksimal. Nah, mungkin dia ingin mengetahui. Nah, itu juga ada ya assessment-nya. Dan saya juga porsi yang cukup banyak adalah membantu remaja untuk menemukan jurusan yang tepat buat mereka. Ya, ini yang sebelah kanan itu quote-nya dari survei yang mengatakan 87% mahasiswa Indonesia salah ambil jurusan ya. Di sini nanti ada tes kepribadiannya, tes manajer, kesesuaian karir, dan ada coachingnya juga. Jadi diharapkan nanti si anak akan lebih mantap untuk mengambil jurusan kuliah seperti potensinya. Oke, next. Ya, ini surveinya ya. Ini surveinya barusan loh Bapak Ibu. Ini 2017 ya. Dari 100% mahasiswa, ini yang ditanya adalah mahasiswa, 87% itu salah mengambil jurusan. Hanya 13% yang merasa memang mengambil jurusan yang tepat sesuai dengan bakat dan minat mereka. Nah, dari 87%, 87% itu besar loh Bapak Ibu. Jadi kalau di kelas itu ada 30 anak, berarti berapa itu? 9 kali 18 anak kira-kira salah jurusan. Ya, itu banyak sekali. Dan dari antara 87% itu hanya 16% yang akan tetap meneruskan sesuai dengan jurusan kuliahnya, walaupun tidak sesuai passion. Yang 71%-nya kemana? Nanti akhirnya balik-baliknya ke passion mereka. Atau mereka mungkin kerja, sekedar kerja yang mereka bisa kerjakan.
Tapi mereka mungkin kurang puas dengan pekerjaan mereka. Mereka juga keahlian mereka kurang terasah seperti kemampuan mereka yang sebenarnya. Jadi kalau disimpulkan 71% pekerja itu potensinya tidak sesuai dengan pendidikannya. Ya, ini sayang banget. Dia juga punya sepupu yang dia dan suaminya itu sama-sama lulusan dokter. Tapi bekerjanya sebagai apa? Juragan beras. Seandainya mereka dulu sekolahnya mungkin di perdagangan atau entrepreneur, mungkin mereka nggak cuma dagang beras, mungkin sudah lebih dari itu, ya. Atau kalau mereka memang passionnya memang di dokter, ya seharusnya diperlengkapi lebih. Jadi nggak sia-sia, ya. Karena sekarang sekolah dokter itu mahal, Bapak Ibu. Saya punya teman yang kuliah di salah satu universitas swasta di Kota Bandung. Itu orang tuanya menghitung dari awal masuk hingga lulus, biaya yang dikeluarkan untuk si anak itu sekitar 10 miliar. Ya, itu termasuk kos, termasuk uang buku, uang praktikum dan sebagainya itu sampai 10 M. Ya, itu jurusan kedokteran. Ada teman saya yang masuk kedokteran gigi juga uang pangkalnya aja udah 40 juta kalau nggak salah. Jadi kalau sampai akhirnya salah jurusan tuh sayang banget gitu ya. Apalagi kalau nggak kepake. Ya, oke, next. Nah, oke. Penyebabnya apa ya? Kenapa kok orang bisa salah jurusan? Ya, yang 50,55% itu faktor eksternal anak, misalnya dorongan orang tua atau ikut teman. Ya, ini sering sekali ya. Terus mencari yang mudah mendapat pekerjaan. Ya, biasanya anak akan berpikir yang gampang kerja itu yang apa? Ya, padahal ada yang jurusan yang tidak favorit malah gampang sekali mendapat pekerjaan. Ya, misalnya ada jurusan las di bawah laut, itu muridnya cuma 3 satu angkatan, 3 atau 6, tapi semua terserap di lapangan pekerjaan karena tidak umum. Ya, sebaliknya ada jurusan yang banyak sekali peminatnya, tapi susah untuk mencari kerja. Misalnya ya, ini misalnya saja ya, saya bukan anti jurusan ini, tapi kenyataannya memang akhirnya banyak yang kesulitan ya. Misalnya jurusan-jurusan seperti ngomong kok nggak enak ya, misalnya manajemen ya, manajemen tuh bagus, cuman biasanya tempat kerja itu kalau terima karyawan yang jurusannya manajemen juga tidak ditempatkan sebagai manajer ya, biasanya tetap ditempatkannya di bidang yang dibutuhkan gitu. Jadi ada bidang-bidang tertentu selain manajemen juga banyak ya, kalau disebutkan banyak sekali ya. Kemudian ada 49,45 faktor internal ya, yang ini dari si anak sendiri yang terbanyak tidak mengetahui potensi diri. Kemudian cari yang enak, nah ini banyak sekali ya, anak mencari yang gampang, yang cepat lulus, yang tidak susah, yang tugasnya tidak banyak ya. Ini nyambung dengan yang berikutnya itu enggan, malas, atau lack of personal direction. Jadi mungkin ya itu kemampuan lumayan ya, tapi memang tidak ada yang dituju oleh hidupnya. Jadi dia ya cari yang gampang atau hidupnya tuh kayak berputar-putar aja tanpa tujuan ya. Oke, next. Oke, ya sebetulnya ini ada quote ya yang cukup bagus ya. Sukses itu apa sih? Sebetulnya sukses itu adalah realisasi progresif dari diri idealmu yang begitu bernilai. Jadi kalau kita bisa menemukan diri ideal kita dan kita tahu, oh itu sangat berharga, dan kita secara progresif mewujudkannya, itu adalah sukses. Ya, kalau di kalau di Alkitab itu ada ya, ada yang diberi 1 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 5 talenta. 1 talenta itu 34 kilogram emas. Ya, jadi 1 talenta aja ya. Misalnya kita punya talenta seni. Seni itu banyak sekali. Ada seni tari, ada seni pahat, ada seni lukis, macam-macam ya. Kalau mau digali musik pun banyak sekali. Ada menyanyi, ada alat musik piano, drum dan sebagainya. Satu bidang saja kita itu temukan bahwa kita itu, oh, aku punya potensi di sini. Dan kita tingkatkan secara progresif, kita wujudkan secara progresif, itu sudah sangat sukses.
ya. Seorang pianis, seorang pemain harpa yang memang dia tajam dan memperkuat kemampuannya, dia main di konser, mungkin gajinya lebih besar dari lulusan S2 mungkin, ya. Jadi banyak hal ya yang bisa kita kembangkan, tapi kembangkanlah apa yang paling bernilai dalam hidupmu, ya. Oke, next. Oke, ya, cara terbaik untuk sukses dalam pekerjaan ialah dengan mencintai pekerjaan tersebut. Ini pasti ya, Bapak Ibu di rumah, mungkin juga Bapak Ibu guru yang ada di sini juga pasti merasakan ya. Ada orang-orang memang mencintai pekerjaannya. Jadi kalau bangun pagi itu senang ya, karena wah aku ngajar lagi ya. Saya dulu waktu mengajar juga senang sekali dengan pekerjaan saya. Bahkan kalau sakit pun saya kepinginnya tetap berangkat ke sekolah. Kenapa? Senang. Ya, tapi bayangkan kalau kita bekerja hanya karena harus cari uang. Kalau tidak bekerja nanti nggak dapat uang, ya. Padahal kita nggak suka pekerjaan itu, ya. Kasihan sekali itu bangun tidur, aduh, kenapa nggak hari libur, ya. Setiap hari yang dirasakan seperti itu, ya. Tapi kalau kita mencintai pekerjaan kita, nanti itu apa? Energi kita juga akan ke sana. Nah, kalau energi kita ke sana, passion kita ke sana, makin lama makin bergairah. Oke, next. Ya. Oke, ya. Nah, ini passion ya. Orang sekarang ya banyak menyebut passion ya. Passion Anda itu apa ya? Passion itu love what you do and do what you love ya, seperti yang tadi saya katakan sebelumnya. Kalau kita bisa menemukan passion kita, anak-anak bisa menemukan passion mereka, dan mereka bisa mengerjakan apa yang mereka suka, dan mencintai apa yang mereka lakukan, itu akan luar biasa. Nggak ada yang namanya enggan, malas, dan lain sebagainya. Ya, di situ potensi orang itu akan berkembang luar biasa. Nah, ini ada diagramnya. Lanjut aja di next terus. Ya. Ini ada 3 lingkaran di sini ya. Yang lingkaran paling atas itu passion, yang kedua itu strength, itu market. Sebenarnya ini adalah cara termudah untuk mencari bidang karir apa yang sesuai dengan anak kita, dengan kita atau anak kita. Yang pertama passion. Passion itu kan apa yang kita sukai, apa yang kita punya energi untuk lakukan itu, ya. Nah, passion itu macam-macam. Jadi biasanya kalau saya coaching ke remaja, ya, saya akan minta dia untuk membuat daftar dari hal-hal apa yang, ya. Wah, anak saya tuh sukanya main game, ya, banyak sekarang main game, main HP. Bisa nggak itu jadi pekerjaan? Antara ya dan tidak, ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa kok anak-anak hanya menyukai game, kenapa anak-anak stuck di gadget, ya. Terus bagaimana kita sebagai orang tua itu melepaskan mereka dari gadget supaya potensi mereka di bidang-bidang yang lain juga bisa berkembang, ya. Oke, next. Ya. Strength dari passion dan strength ini, ya. Strength ini apa? Ya, ada skill, kemudian ada knowledge dan ada character. Nah, strength ini misalnya ya, ada orang passionnya adalah fotografi. Nah, dia mempelajari atau tidak untuk fotografi? Apakah dia berlatih terus-menerus? Apakah dia mencari hal-hal baru? Apakah dia memperlengkapi peralatannya? Apakah dia punya karakter yang menunjang? Ya, kalau di saya juga ada psikotes dengan tulisan tangan seperti ini. Dari tulisan tangan ini juga akan terlihat apakah karakter dia menunjang atau tidak untuk bidang pekerjaan yang dia minati. Ya. Nah, dari passion dan strength, kalau lingkaran ini bersinggungan, itu sudah keluar energi yang luar biasa. Oke, di next lagi. Ya, dalam pekerjaan itu ada energi yang tidak terbatas. Di sini orang-orang yang punya passion dan strength itu kinerjanya unggul. Bapak Ibu bisa melihat misalnya, ada guru-guru kok unggul sekali. Ya, karena dia ada passion dan ada strength. Ya, kemudian ada prestasinya. Kenapa? Karena dia kepingin mengembangkan. Dan itu tak terbatas. Tidak sengaja, tidak hanya sekedarnya, tapi dia memberi lebih. Ya. Nah, idealnya kalau passion, strength, dan market ini bertemu. Next. Di sana bisa muncullah karir kita. Ya. Nah, market itu apa? Passion itu hal yang kita sukai, strength itu kekuatannya kita, market itu
orang mau bayar untuk apa yang kita bisa lakukan. Nah, ini ideal sekali ya. Bahkan sekarang untuk hal-hal yang kecil yang sepertinya hobi, itu ada marketnya Bapak Ibu. Jadi memang anak-anak kita sekarang hidup di dunia yang sedikit berbeda dengan dunia kita. Kalau dunia kita, saya ingat zaman saya kecil, kalau ditanya cita-cita, simple. Dokter, astronot, ya, insinyur, paling kayak gitu. Ya. Tapi sekarang kalau saya ke sekolah, saya tanya pada anak-anak, jawaban mereka yang terbanyak selebgram. Kemudian YouTuber. Yang ketiga adalah profesional gamer, ya. Kemudian ada game maker dan sebagainya, ya. Agak berbeda. Nah, bagaimana supaya passion dan strength dan market ini bisa ketemu, ya. Nah, oke, kita next lagi. Ya, nah ini intinya kalau kita itu melakukan lebih dari yang kita biasa dibayar, nanti kita itu suatu saat akan dibayar lebih untuk apa yang kita lakukan. Ya, misalnya nih, saya sebagai mungkin dulu sebagai guru ya, misalnya saya sebagai guru, saya melakukan lebih dari panggilan tugas saya. Nah, suatu saat orang akan bayar saya lebih untuk hal yang saya lakukan. Misalnya sekarang saya bisa mengajar orang lain bagaimana menjadi guru yang lebih baik, menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, seperti itu ya. Oke, next. Ya, ini yang sangat penting, Bapak Ibu tolong diperhatikan, boleh di screenshot, boleh difoto, karena ini sangat penting buat Bapak Ibu. Ya. Usia 3-16 tahun itu adalah masa emas untuk pengembangan penemuan bakat anak-anak kita. Kenapa usia 3-16 tahun? Karena di usia ini sel-sel otak kita itu berkembang dengan luar biasa. Dia itu bisa menerima hampir semua yang diberikan. Kalau kita bandingkan, kita belajar bahasa dengan anak-anak usia 3-16 tahun belajar bahasa, pasti progresnya akan sangat berbeda. Misal kita bermain piano, kita belajar bermain piano di usia kita sekarang, dengan anak-anak kita di usia 3-16, itu sangat beda hasilnya. Kenapa? 100 triliun sel otak di kepala mereka itu berkembang dengan luar biasa. Itu kalau dibuat grafik itu naik, ya. Nah, begitu 16-24 itu melambat. Ya, di usia ini masih bisa enggak belajar keterampilan baru? Bisa, tapi lambat. Ya. Kemudian begitu dia melewati 24-40 itu mendatar, ya. 40 itu sudah mulai turun. Ya, jadi sel otak yang baru, yang regenerasi dengan sel otak yang rusak, jumlahnya lebih banyak yang rusak. Di usia 40 tahun, Bapak Ibu kalau sudah di usia itu, ya kita sudah mengalami mudah lupa misalnya, ya. Kemudian ada degeneratif, ya. Jadi kemampuan otak kita berkurang, ya. Saya itu zaman dulu menghafalkan lagu gampang, sekarang susah sekali. Inilah karena sudah lewat masa emasnya. Nah, di usia 3-16 tahun ini, Bapak Ibu itu sangat-sangat penting. Ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Misalnya, cobakan banyak kegiatan. Cobakan anak itu segala macam. Ya, nanti di akhir dari presentasi ini, saya mau pasang satu video. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat, ya. Ini video iklan soalnya. Di masa itu kalau kita memberikan dukungan untuk anak belajar, jadi, ya. Dan kemarin malam saya diskusi sama anak-anak saya, ya, anak saya yang satu usia SMA, yang satu mulai kuliah. Anak saya dua-duanya seniman, ya. Yang kedua itu dia sangat terampil dengan tangannya, ya. Saya baru belajar grafologi mungkin sekitar 6 tahun. Sekarang saya paham. Dulu lihat tulisan dia tuh aneh, kenapa kok R-nya begini, kenapa kok bentuk H-nya begini. Sekarang saya paham, ternyata itu creativity yang sangat tinggi, ya. Nah, saya tanya sama mereka, sebetulnya usia 3-16 tahun itu kan masa emas. Biasanya orang tua itu berupaya dengan kasih anaknya les macam-macam, ya, misalnya. Nah, cuman kenapa kok tidak semua itu menjadi passion? Kenapa kok tidak menjadi karirnya mereka juga? Gitu. Misalnya ya, ini yang mereka lagi minati itu namanya tuh set violins, yaitu 2 orang
Australia yang bermain violin, ya, mereka profesional. Yang satu sejak kecil dipaksa memang belajar violin. Yang satu dipaksa, tapi waktu besar ini orang tuanya minta dia tidak jadi violinis, tapi jadi dokter. Ya, nah, tapi yang menarik adalah kok bisa ada orang dipaksa suka, ada yang tidak. Ya, nah, masa 3-16 tahun itu bukan hanya menemukannya, tapi bagaimana memaintainnya. Mungkin Bapak Ibu mengalami ya, pengen anaknya belajar piano, dipaksa les piano. Nanti sampai sekian tahun, sampai muntah-muntah kalau mau les ya. Atau mungkin kita kepengen anak kita ini cemerlang di bidang matematika atau di bidang apa. Kita berikan kursus, berikan les. Saya punya klien yang dia itu memang sangat tajam di bidang matematika, dari tulisan juga kelihatan. Tapi dia sudah muak sekali. Nah, ini pertanyaan. Bagaimana? Ya, tapi memang 3-16 tahun ini memang masa yang sangat penting Bapak Ibu. Bayangkan kalau anak kita sekolah dari pagi sampai sore, kemudian pulang itu dia les, mungkin lesnya akademis. Kemudian hari Sabtu dan Minggu adalah hari bebasnya mereka, kita bawa mereka hanya apa nih? Family time-nya hanya ke mall atau makan-makan. Kira-kira di masa 3-16 tahun itu cukup dapat stimulus nggak Bapak Ibu? Ya, pastinya kurang. Ya, jadi 3-16 tahun itu kayaknya panjang, tapi kalau dihitung per hari dengan apa yang kita berikan ke anak-anak, kadang nggak masuk loh. Ya, stimulusnya nggak masuk. Itu sebabnya anak hanya taunya gadget. Karena di luar jam itu yang mereka bisa jangkau ya gadget. Itu sebabnya anak sekarang mintanya semua yang berhubungan dengan gadget. Ya, tapi bayangkan kalau Bapak Ibu pada weekend misalnya, kegiatannya bervariasi. Minggu pertama mungkin trampolin, minggu kedua mungkin berkuda, minggu ketiga mungkin berkebun, minggu keempat cuci mobil, minggu kelima ya seperti itu. Pokoknya begitu banyak yang dilakukan. Sehingga nanti mungkin ada 1-2 hal yang nyantol ke anak. Bersepeda misalnya. Ya, kemudian nah, bakat itu apa sih? Bakat itu kalau anak berbakat, dia belajar dibandingkan dengan anak yang tidak berbakat. Yang berbakat itu akan lebih cepat. Dia akan mencapai kemajuan yang lebih dibandingkan yang tidak berbakat. Nah, tapi selain bakat ada yang namanya minat. Minat itu apa Bapak Ibu? Itu adalah perasaan positif yang membuat anak itu suka dan mengejar bidang itu. Ya, misalnya ada anak yang les piano 10 tahun dengan anak yang enggak les piano, tapi dia itu suka, kepingin. Nah, kira-kira waktu dia main, passionnya mana yang keluar? Ya, yang 2 tahun mungkin nggak les, yang satunya mungkin nggak les, dia belajar sendiri, mungkin apa nih, numpang sama temennya, mungkin numpang minta diajarin temennya, tapi karena dia suka, dia main lebih bagus, bisa. Ya, bayangkan kalau ada minat dan ada bakat. Setelah dia berminat, kita asah sesuai dengan bidangnya dia, pasti akan luar biasa. Ya, oke. Nah 3-16 itu masuk masa SMA ya, rata-rata SMA kelas 1 atau mungkin sekarang beberapa di SMA kelas 2. Kita tahu di usia SMA nanti anak-anak akan mengalami penjurusan ya. Di sini juga banyak sekali klien saya ya yang bingung, Bu saya ambil IPA atau IPS, Bu anak saya sebaiknya IPA atau IPS. Seharusnya kalau masa penemuan bakat itu digunakan dengan maksimal di usia 15 tahun, 16 tahun si anak sudah tahu kira-kira apa yang saya minati. Saya ada teman yang anaknya langsung sudah ngomong, Papa saya mau masuk IPS karena saya ingin entrepreneur. Ya papanya tidak memaksa dia untuk IPA. Karena apa? Tahu memang anak saya walaupun pinter, tapi memang jiwa dia entrepreneur. Ya seperti itu misalnya ya. Kemudian anak saya itu juga dia waktu SMP sudah bilang, Mama aku enggak mau SMA, aku mau ke SMK, aku mau keterampilan. Dia itu saya tinggal sebentar jemuran tuh jadi ya, jemuran dalam
lepasan bentuk pipa-pipa aja tinggal terampil sekali tangannya ya. Nah dia bilang aku pengen belajar keterampilan, aku enggak mau belajar akademis. Ya saya karena saya lihat dia dari kecil saya dukung ya. Nah 16 sampai 24 itu masa SMA kemudian kuliah, kira-kira 22 24 itu anak selesai kuliah. Nah itu adalah masa persiapan karir. Kalau dia tahu passion dia, kalau dia sesuai kuliahnya, 24 sampai 40 itu dia tinggal jalan. Tapi bayangkan kalau dia nggak tahu passionnya, ya nanti 16 sampai 24 salah ambil jurusan, salah ambil kuliah. Lulus dia bingung, aku mau kerja apa? Dia coba ini 2 tahun keluar, coba itu 2 tahun keluar. Akhirnya masa itu dipakai untuk mencoba-coba. Jadi nggak mantap. Sampai 40 tahun mungkin dia masih rasanya gamang dan tidak yakin apakah aku sudah mengambil jalan hidup yang tepat. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, next. Ya. Nah, bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi anak-anak kita? Next. Ya, yang pertama ya, kalau dilihat nih gambarnya gadget ya. Kita semua punya gadget ya Bapak Ibu ya. Nah, potensi anak itu seperti function di HP kita ya, seperti aplikasi di HP kita. Waktu kita beli HP itu sudah banyak aplikasinya. Tapi tidak semua kita gunakan ya. Biasanya kita gunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Sama juga sama dengan anak-anak. Anak-anak itu lahir dia mempunyai banyak sekali potensi. Tapi hanya potensi tertentu yang tersentuh ya. Misalnya di bidang akademis, mungkin ada beberapa hal yang kita cobakan dalam hidupnya itu yang berkembang ya. Sebenarnya saya ada video tapi durasinya terlalu panjang jadi saya tidak pasang. Itu adalah dari keluarga petani ya, keluarga peternak yang hidupnya itu urusannya sama traktor ya. Anak itu pun dikasih nama sesuai nama traktor. Tapi dia ternyata punya bakat piano yang luar biasa ya. Dia di kota kecil yang penduduknya hanya sedikit, sekolahnya itu isinya cuma 17 anak dari TK sampai SMA ya. Tapi gurunya melihat dia itu main musiknya bagus, kemudian didorong untuk mengembangkan diri di bidang musik. Anak ini pulang bilang sama mamahnya, "Mom, I want to play piano." Mamahnya heran, "Kita tuh keluarga peternak, Nak. Kita nggak punya piano. Ngapain kamu minta piano?" Ya, tapi kakeknya dengar dan kakeknya belikan keyboard, dileskan di kota lain, dan dalam waktu 1 tahun dia menjadi piano prodigy. Dia jadi orang yang sangat expert main piano. Hidupnya sekarang berjam-jam ya di depan piano. Ya, tapi luar biasa perkembangannya, itu namanya bakat. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita cukup mengeksplor anak-anak kita? Apakah kita cukup mengeksplor aplikasi yang ada di dalam hidup anak-anak kita, ya? Atau hanya itu saja yang kita kembangkan? Next, oke? Ya. Nah, ini adalah nilai value yang ada di DCS ya. Nah, kemarin saya sempat sharing-sharing dengan Bu Vera dan Bu dengan guru-guru, beberapa guru ya kemarin saya Pak Vincent segala ya. Nah, itu ada core value-nya ya. Nah, ada community, character, creative, cool. Nah, ini salah satunya ya. Saya tanya-tanya dulu lah di sekolah DCS itu apa yang dikembangkan. Ternyata ada entrepreneurship juga ya, terus ada leadership juga, next ya, ada leadership juga. Nah ya, seperti ini. Nah ini bagus Bapak Ibu ya, terus terang saya setuju dengan core value ini. Kenapa? Anak yang punya potensi pemimpin kalau tidak pernah diberi kesempatan memimpin mungkin juga nggak pernah terasah ya. Anak yang punya potensi kreatif tapi selalu disuruh mengikuti pola, nggak pernah diberi kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya, juga tidak akan maksimal. Nah, dengan adanya core value ini, dengan adanya kegiatan pengembangan kepribadian, pengembangan kemampuan ekstrakurikuler, itu akan sangat bagus. Mungkin ini sekolah pertama yang saya dengar punya pelajaran entrepreneurship ya, SMA atau
hanya SMA atau SMP juga ya? Baru SMA ya, SMA yang ada entrepreneurship-nya. Ini mungkin baru sekolah ini yang saya tahu ya. Dan itu bagus sekali karena bisa menjadi bekal Bapak Ibu untuk anak-anak nanti mengembangkan bisnisnya mereka. Siapa yang tahu ya? Siapa tahu dari ide-ide mereka itu jadi sesuatu yang akan jadi kehidupan mereka. Oke, next. Oke, nah ini ya, di next lagi. Ya. Oh, ya, bangkitkan minat anak. Nah, ini gambarnya macam-macam Bapak Ibu ya. Ada yang di kanan atas tuh ada yang senam, bola, sepatu roda, ya sepatu roda yang rodanya kiri kanan dan yang lurus ya. Rollerblade. Nah, itu ada yang seperti itu. Kemudian ada seorang bapak, ibu, dan anak yang sedang menjahit, ya, sedang membuat pola, mau menjahit baju untuk bonekanya. Yang di bawah, kiri bawah itu ada satu keluarga yang mereka sedang masak, baking, ya, mereka sedang mengocok telur kalau nggak salah ya. Kemudian yang di tengah itu main sepeda. Yang di kanan bawah itu anak kecil sedang berusaha memotret sesuatu di rerumputan. Nah, ini Bapak Ibu yang kemarin saya diskusikan dengan anak-anak saya ya. Ternyata bagaimana caranya anak-anak itu bisa berminat itu lewat kegiatan yang menyenangkan dengan orang tua. Ya. Jadi anak itu kalau sama-sama diajak memasak ya misalnya ya, yang satu tapi diomelin, yang satu menyenangkan kayak yang kiri bawah itu. Kira-kira mana yang akan berminat? Pasti yang dalam kegiatan menyenangkan ya. Pada dasarnya saya ini udah ngetes kira-kira 2000 orang ya, dari anak-anak sampai dewasa. Pada dasarnya anak-anak itu suka melakukan kegiatan bersama dengan orang tua mereka. Buat mereka yang paling menarik itu sebetulnya bukan gadget. Nomor satu sebetulnya being with their parents, ya, melakukan kegiatan bareng. Anak kecil usia beberapa hari itu sudah bisa dia tatap mata dengan orang tuanya. Orang tuanya ngomong dia bisa ikut tersenyum, ya, itu namanya penyetalaan, ya. Nah, lewat kegiatan itu aja itu sudah membangkitkan minat dalam hidup mereka, ya. Terus relasi yang baik dengan orang tua itu membuat anak itu punya minat yang linear dengan orang tua. Misalnya ayahnya pesepeda dan relasi dengan ayahnya baik. Anaknya kemungkinan besar akan berminat di bidang yang sama. Atau ayahnya mungkin seorang entrepreneur besar ya, dan hubungannya dengan anak-anaknya baik. Maka anak-anaknya akan lebih ingin melanjutkan bisnis orang tuanya daripada yang relasinya kurang baik. Walaupun sudah disiapkan bisnis untuk anak-anak mereka. Ya, jadi ayo, satu, lewat kegiatan bermain. Aduh, saya repot sekali. Bapak Ibu, repotnya itu cuma sebentar. Ya, spend time sama anak-anak itu cuma repotnya cuma di awal-awal, tapi nanti kita tuh menuai yang luar biasa. Dibandingkan kalau kita tuh nggak mau ambil waktu dan nanti kita mengharapkan anak-anak sukses, itu biasanya struggling. Di akhir itu akan struggling. Bu Irin, relasi saya sama anak tuh nggak bagus. Ya, anak saya nggak mau ngobrol sama saya. Bisa diperbaiki, ya, bisa diperbaiki. Ayo, kalau nggak sekarang, kapan? Ya, saya tahu memang di usia remaja itu masa yang agak complicated, ya, agak susah, ya, untuk kita bisa sama anak-anak, ya. Anak-anak waktu SD itu mereka akan lebih gampang dihandle, ya. Tiba-tiba waktu SMP itu beda. Memang karena fasenya beda. Tapi harus kita tuh justru waktu SD, waktu mereka TK, di masa mereka mudah dihandle, jangan diabaikan. Jangan, wah, mumpung nggak ngerepotin, saya kerja, jangan. Ya, ambil waktu untuk kembangkan bakat-bakat mereka. Oke, next. Ya, yang ketiga, ya, bangkitkan need of achievement anak. Next lagi. Ya, terutama ini relasi dengan figur ayah. Nah, saya nggak tahu nih beberapa ayah yang ikut di parenting ini ya. Kalau bisa ya, kalau tidak ikut nanti mamah-mamah tolong kasih tahu papahnya ya. Jadi relasi anak dengan figur ayah itu membangkitkan satu need, namanya need of achievement. Kalau kita perhatikan anak kita waktu usia setahun ya, waktu dia belajar berjalan misalnya ya,
Dia jalan 1-2 langkah, dia nengok ke belakang. Dia mau lihat reaksi kita, orang tua. Ya. Nah, kalau kita bilang, awas, hati-hati, jangan. Nah, atau kita bilang, bagus nak, ayo lanjut, jangan takut. Nah, itu akan menimbulkan keberanian misalnya. Ya. Atau dia lihat lilin, kemudian mau dipegang, kita teriak-teriak, atau kita bilang, oh nak, kamu ingin tahu tentang lilin. Lilin itu yang menyala adalah api. Ini panas, coba kamu dekati, rasanya panas. Ambilkan kertas dikit, coba dikenakan apinya, wah terbakar. Nah ini bisa terbakar. Jadi hati-hati, kamu tidak boleh main api, ya. Tapi api digunakan untuk masak dan sebagainya. Nah, terutama kalau itu dilakukan dengan figur ayah, ya, itu sangat signifikan hasilnya. Next, coba di next lagi. Nah, ada 4 fase ya, 4 fase dengan orang tua. Fase pertama itu 0 sampai 6 tahun itu disebut fase ibu. Di sana kelekatan anak, figur yang penting adalah ibu ya. Kenapa kok ibu? Karena di usia itu anak belum mandiri. Dia mandi masih membutuhkan ibunya, makan masih membutuhkan bantuan, berpakaian masih butuh bantuan, sekolah mengikat sepatu masih membutuhkan bantuan. Dan biasanya ibu yang membantu dan mengajari keterampilan awal. Ya. Kemudian 7 sampai 12 itu adalah fase ayah yang pertama. Kenapa ini disebut fase ayah yang pertama? Di sini anak belajar namanya value, nilai-nilai, etika, batasan, aturan. Ya. Nah, relasi yang baik dengan ayah di fase ini membuat anak di usia 12-15 tahun, ketika dia masuk fase sosial, dia itu tidak mengalami goncangan yang berarti. Dia mempunyai nilai-nilai yang sudah dipegang. Dia tidak mudah terpengaruh dengan teman-temannya. Dia tidak mempertanyakan aturan dalam keluarga. Di fase ini kita sering mendengar, teman-temanku boleh pergi, kenapa aku nggak boleh? Teman-temanku boleh pulang malam, kenapa aku nggak boleh? Orang tuanya si ini begini, kenapa papa mama begini? Nah, ya, itu adalah memang itu fase itu anak itu melihat ada berbagai pola asuh, ada berbagai perbedaan hasil pola asuh pada teman-temannya. Dan di situ kalau dia dasarnya tidak kuat, kalau relasinya dengan orang tuanya tidak kuat, di sini dia berontak, di sini dia marah, di sini dia merasa tidak adil. Ya, di sini dia susah untuk mendengarkan kembali perkataan orang tua. Ya, dia mungkin kehilangan kepercayaannya pada orang tua juga. Ya, nah setelah fase ini sebetulnya ada fase ayah lagi. Ya, ini tepat usia 16 sampai 18 tahun. Jadi kalau kita bandingkan ya di next lagi coba. Kalau kita bandingkan ini dengan diagram yang tadi, nah ya kelihatan ya Bapak Ibu ya. 3-16 tahun itu masa emas, 16-24 itu masa persiapan karir. Di masa persiapan karir itu ada fase ayah. Ya, jadi di masa itu kira-kira anak-anak SMP, SMA itu mereka sangat membutuhkan bimbingan dari ayah. Kedekatan dengan ayah membuat mereka itu senang kerja. Ya, tapi kalau nggak dekat, mereka lihat pekerjaan itu membuat ayah itu nggak bisa dekat sama anak-anak misalnya ya. Kadang-kadang ada perasaan negatif terhadap pekerjaan. Jadi mungkin di alam bawah sadar mereka merasa kerja itu tidak menyenangkan. Kerja itu menjauhkan kita dari orang-orang yang dikasih dan sebagainya ya. Saya sering menggali itu di tes dan menemukan hal-hal yang negatif yang masuk ke alam bawah sadar berkaitan dengan pekerjaan, karir dan keuangan. Ya, nah seperti itu. Oke, next lagi. Ya, next lagi. Ya, ini fill my tank. Ya, penuhi bahan bakar jiwa anak. Ya, kalau diumpamakan cinta itu, bahasa kasih itu seperti bahan bakar. Ya, kalau anak-anak itu punya mobil ya, mobil hidupnya mereka, tapi bahan bakarnya tidak terisi, ya mogok Bapak Ibu. Ya, jadi mereka nggak bisa nyampe ke tujuan yang mereka inginkan. Di tengah jalan sudah habis. Ya, tapi kalau kita isi dengan bahasa kasih, nah itu akan membuat mereka tuh nyampe ke destiny-nya mereka, ke full potential-nya mereka. Ya, oke next. Ada 5 bahasa kasih.
Ya, bahasa cinta ya. Yang pertama itu hadiah, yang kedua itu waktu berkualitas, yang ketiga adalah kata-kata pendukung, yang keempat adalah sentuhan, dan yang kelima adalah layanan. Nah, dari pengalaman saya mengkonseling anak-anak ya, itu bahasa kasih tiap anak itu berbeda. Kalau kita punya 3 anak atau kita punya 2 anak, bahasa kasih mereka tuh berbeda. Bahkan kita sama pasangan kita aja bisa berbeda, ya. Anak yang visual misalnya, anak visual itu suka hadiah dan kehadiran, ya. Kehadiran itu waktu berkualitas. Anak yang auditorik itu yang suka bantah, ya, yang suka cerewet ngomong terus. Nah, itu anak auditorik. Dia suka kata-kata pendukung. Nah, anak auditorik ya, itu kalau dikasih pujian dia sangat naik, kalau dicela, dikritik dia sangat down. Nah, kalau kita nggak ngerti, kita mungkin salah ya. Apalagi anak-anak auditorik itu suka membantah, suka membela diri. Kadang-kadang kita nggak sabaran ya. Kadang-kadang kata-kata yang kita keluarkan negatif dan itu membuat mereka down. Saya punya dulu siswa waktu di SMK ya, IQ-nya dia itu tinggi, 129 kalau nggak salah. Buat anak-anak SMK tuh dia termasuk tertinggi. Dia sebetulnya dikirim untuk Olimpiade Fisika dan Matematika ya, tapi menjelang sepanjang 3 tahun dia kuliah itu berkali-kali dia mau keluar. Menjelang ujian nasional, saya ingat saya panggil dia bilang aku mau keluar, aku nggak mau ikut ujian nasional. Sampai kita datang ke rumahnya, kita seret-seret dia, kita bujuk-bujuk dia untuk UN. Ya, kenapa? Hanya karena dia anak auditorik dan papahnya suka mencela dia. Down. Ya, hanya kesalahan kecil. Padahal dia potensinya sangat besar. Ya. Terus anak kinestetik itu yang nggak bisa diem. Ya, kalau bapak ibu guru mau tahu anak kinestetik di mana, duduknya paling belakang bapak ibu. Ya, terus kursinya digoyang-goyang, ya, atau bolpennya cetek, nanti kakinya goyang-goyang, kursinya goyang-goyang, semua terganggu sama dia. Nah, itu anak-anak kinestetik ya. Anak kinestetik bahasa kasihnya adalah sentuhan ya. Sentuhan, kadang-kadang juga kehadiran atau waktu berkualitas juga mereka butuh ya. Dan kadang-kadang layanan ya. Layanan ini tidak terlalu banyak jumlahnya ya. Yang biasanya muncul itu memang sentuhan, waktu berkualitas dan kata-kata pendukung ya. Oke. Ya, ini ya, betul ya. 5 bahasa kasih Gary Chapman ya, betul. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, next. Ya, nah ini kalau Bapak Ibu mau tanya jawab bisa nih. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ya. Mungkin layarnya bisa dikembalikan dulu. Ini kebetulan saya bawa beberapa contoh tulisan ya. Nah, ini menarik nih mungkin ya. Nah, ini karena saya grafolog Bapak Ibu. Yang ini ayahnya itu minta dia itu sekolahnya manajemen atau akuntansi. Tapi kalimat-kalimat pertamanya sudah bunyinya, saya capek dipaksa untuk kuliah manajemen. Saya capek dipaksa kuliah, oh ini halaman kedua ya. Ya, saya capek dipaksa masuk jurusan ini ya. Dia kepingin masuk di jurusan, dia kepingin di desain sebetulnya ya, tapi ayahnya berkata itu cuma hobi. Kamu mau kerja apa nanti ya? Nah, tapi kalau saya sebagai psikolog, saya lihat ini sudah tingkat stresnya sudah sangat tinggi ya. Kalau Bapak Ibu lihat nih ketebalannya kan sudah nggak beraturan ya, sudah banyak blobornya di mana-mana. Ini sudah gejala yang kurang baik ya. Nah itu. Oke, silakan bertanya. Kalau nggak bertanya nanti saya cerita terus itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Irin. Sambil menunggu nih ada pertanyaan masuk lagi nih Bu. Kemarin ada beberapa pertanyaan juga seperti ini. Bisa nggak sih passion itu menjadi kepastian untuk karir anak saya gitu? Ya, salah satunya Bapak Ibu ya. Jadi karena passion itu tuh hanya itu, kalau saya bilang itu kayak handphone ya, fungsinya banyak. Jadi di antara ini semua ada nggak yang itu akan jadi pekerjaan? Mungkin. Oke. Kemudian ini Bu, tentang tes minat bakat gitu ya. Nah, kalau dari mama yang dari anaknya masih kecil nih, bagaimana caranya? Jadi mulai usia kapan? Kalau misalnya
harus saya teskan itu mulai dari usia berapa dan tesnya itu tes seperti apa gitu kan. Beberapa ada tes minat bakat dan sebagainya. Itu seberapa kita bisa tahu gitu. Seberapa ya, oke. Iya. Biasanya yang ini kalau saya lewat grafologi ya, yang sudah jadi tulisannya itu mulai anak kelas 3 SD sebetulnya. Tapi ada nggak klien yang lebih muda? Ada, bahkan 4 tahun sudah ada ya. Jadi dari situ sudah kelihatan dia arah-arahnya kemana. Kemampuannya akan ke sosial kah? Apakah ke mekanik kah? Atau ke keterampilan tangan? Atau apa? Ya, itu sudah mulai kelihatan. Nah, terutama mungkin yang sangat membutuhkan itu anak usia SMP dan SMA. Karena apa? Mau penjurusan, Bapak Ibu ya, mau kuliah. Dari sini itu kelihatan. Ya, saya kemarin ada klien, cuma saya cari nggak ketemu berkasnya, ya. Itu menarik sekali karena bakatnya kebetulan banyak, ya. Ada bakat presisi, ada budaya, ya. Kalau budaya, presisi, keterampilan tangan itu sudah bisa ke arah arsitek. Ya, ditambah dia ada creativity. Jadi dia akan arah-arahnya ke arsitek, desain interior, ya. Kalau dia mungkin nggak suka kebangunan gitu bisa ke DKV. Kalau dia suka animasi bisa ke animasi dan sebagainya. Gitu. Jadi akan lebih mudah. Kira-kira apa sih ya yang berkaitan? Gitu. Oke. Kemudian ada lagi nih Bu. Bagaimana dengan anak yang minatnya berubah-ubah? Jadi bagi orang tua ini, kok anak saya minatnya berubah-ubah ya? Terus ini apa dong? Maksudnya passionnya dia di mana dong? Gitu. Nah, itu menarik. Saya pernah ada klien yang seperti itu ya. Nah, setelah itu dilihat ternyata huruf M-nya dia nggak nyampe. Ya, oh ini kebetulan di belakang saya ada papan tulis, boleh nggak saya pakai? Ya. Ya, silakan. Nah, tuh, sebentar. Ya, ini huruf M ya Bapak Ibu. Nah, kebetulan waktu itu saya lihat hampir semua huruf M-nya seperti ini. Ya, jadi faktor yang membuat dia berubah-ubah itu karena dia bosenan. Ya, dia ini anak-anak yang seperti ini ya, dia mungkin bakatnya banyak, tapi dia tidak mencurahkan kemampuannya cukup. Biasanya anak-anak kayak gini sukanya apa? Menghindari kewajiban. Ya, jadi kalau disuruh tanggung jawab, suruh, ayo ini jamnya kamu belajar, apa suka kabur, gitu. Ya, nah kalau sudah ketemu gini, tinggal dicari dia itu termotivasinya pakai apa, bahasa kasihnya apa, bahasa kasihnya terpenuhi apa enggak, gitu. Nanti kita cari celahnya situ. Ya, misalnya oh ternyata dia itu mudah dimotivasi oleh pujian. Ya udah nanti papa mamanya saya ajarin bagaimana memotivasinya. Gitu kurang lebih. Menarik ya? Terima kasih. Ya. Ternyata dari satu huruf. Iya, ternyata dari satu huruf bisa ini ya, Bu ya. Ada artinya sendiri gitu ya. Ini M-nya kan bulat nih kalau dilihat. Ya, biasanya yang bulat-bulat gini tangannya terampil. Ya, ada juga yang misalnya nih agak kotak nih. Nah, yang agak kotak ini bisa di mat, bisa dia di mekanik juga bisa. Ya. Nanti ada juga yang M-nya tuh lancip-lancip. Ada nggak Bapak Ibu? Anaknya yang tulisannya seperti ini. Ya, nanti gabungannya kalau dengan zona atasnya tinggi, dia lebih di science. Nah, menarik ya? Menarik ya, dari satu huruf bisa bermacam-macam ya. Iya. Tadi Bu Irin sempat menyampaikan ya kalau misalnya anak itu tulisannya mungkin kira-kira bisa kita baca mulai kelas 3 SD. Nah, ini ada pertanyaan masuk, Bu. Kalau nah, apakah tes minat bakat yang dilakukan sejak dini akan tetap valid sampai anak itu di usia remaja? Atau perlu tiap jenjang sekolah dilakukan tes minat bakat? Seperti itu. Apakah perlu diulang-ulang seperti itu? Ya, sebetulnya ada banyak ya. Ada fingerprint juga ya, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar. Kemudian saya juga melakukan tes yang seperti ini juga. Nah, cuman sebetulnya tes-tes yang kami lakukan itu hanya seperti mengetahui botolnya ada seberapa. Ya, misalnya, oh ini botolnya untuk sains segini. Nanti botolnya untuk apa? Segini, seberapa. Tapi kalau orang tua tidak mengisinya, percuma. Ya, saya pernah nih
antara tes saya dengan fingerprint agak berbeda ya. Kalau di tes itu anaknya fingerprint itu auditorik ya, tapi di tes gaya belajar yang saya lakukan anaknya visual. Nah, setelah ketemu dengan orang tuanya, ternyata orang tuanya tidak ada yang auditorik. Ya, jadi kalau anaknya bantah tuh langsung di stop. Kalau tanya langsung di stop. Ya, mereka model yang literasi. Ya, akhirnya apa? Gelasnya besar tapi isinya sedikit. Gitu, ya. Jadi berguna nggak tesnya? Berguna kalau habis itu terus kita melakukan sesuatu. Kalau tidak melakukan sesuatu, anaknya cuma dipasarkan ke sekolah, tolong diisi. Ya, yang keisi kira-kira yang apa? Akademik, ya, atau eskul. Ya, jadi orang tua harus begitu ada tools-nya, ada bantuan ya dikembangkan sesuai itu. Ya, jadi nggak bisa kalau nggak diisi. Oke. Ya, tadi kayaknya saya ada pertanyaan, Bu. Ya, anaknya ini ada Mas. Kenapa? Bagaimana Bu Irin? Anaknya suka main gadget kalau nggak salah baca tadi. Oh iya, iya. Ini ada saya bacakan satu persatu ya Bu. Ini ada dari Bu Kamelia. Bu, anak saya pernah tes minat bakat yang hasilnya sampai pada kemungkinan pemilihan jurusan dan profesi. Nah, tes tersebut dilakukan dengan media fingerprint dan saat anak saya usianya 6 tahun. Ada nggak sih kemungkinan itu berubah gitu? Dan perlukah? Tidak berubah. Tidak ya? Oh, ya. Ya, kalau fingerprint tidak berubah. Jadi bisa dikatakan fingerprint itu bawaannya waktu lahir gitu ya Bu ya? Itu kayak kalau kita aplikasi bawaan, ya. Tapi kalau nggak dipakai ya nggak muncul. Ya, tidak dipakai, si anak tidak terlatih. Gitu. Berarti ini kan ada pertanyaan lagi nih. Berarti apakah perlu dilakukan tes ulang di usia tertentu untuk fingerprint tersebut? Berarti tidak perlu ya Bu? Kalau fingerprint tidak usah diulang, ya. Tapi kalau kalau misalnya ini grafologi itu terus saya mengharapkan ada perubahan tertentu. Jadi misalnya nih ada anak tes ya waktu dia kelas 1 SMP. Kemudian dari tes itu potensinya seperti ini, tapi ada penghambatnya ini. Nah, setelah orang tua diajarin sekian waktu dipraktekkan, nah saya harapkan kalau tahun depan misalnya tes ada perubahan. Gitu. Ya, menarik sekali Bu Irin tentang grafologi itu. Saya pernah dengar juga bahwa grafologi juga bisa dipakai sebagai terapi ya Bu. Bisa. Ada grafoterapi. Grafologi juga bisa lihat penyakit Bapak Ibu. Ya, anaknya sakit lambung ya atau sakit kepala itu sakit beneran atau psikosomatis atau memang ada penyakit bisa kelihatan. Ya, kadang-kadang kan anak cemas tapi nggak bisa keluar. Nah, keluarnya ke psikosomatis. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu Irin, dari orang tua di sini dari Dave Haryono ya saya bacakan. Kalau anak suka main game atau nonton YouTube terus selain jam sekolah dan ketika di stop kita untuk ganti kegiatan lain misal membaca atau belajar atau make something selain main gadget tapi semua tidak berminat. Ujungnya nonton YouTube lagi di TV. Nah, kita sebagai orang tua tuh bingung harus bagaimana. Nah, ini ada saran kah Bu Irin untuk anak yang seperti ini? Karena sekarang banyak ya. Iya, banyak yang seperti itu ya. Iya. Ini pertanyaannya bagus banget ya. Mungkin yang lain juga mengalami ya. Biasanya sih saya akan minta dia untuk tes dulu ya. Kenapa? Saya kepengen tahu sebetulnya apa yang menyebabkan gitu tuh apa? Ya, yang membuat dia lari ke game itu apa? Yang membuat dia lari ke YouTube itu apa? Siapa tahu nih ya, dia itu bahasa asingnya misalnya adalah ya, dan kurang terpenuhi dulunya. Nah, karena kita tahu itu, nanti kita ajak ke kegiatan yang ada sentuhan fisik. Ya, kemudian diperbaiki relasi dengan orang tuanya yang kurang bagi si anak apa, ya. Jadi anak itu kan beda-beda kebutuhannya Bapak Ibu ya. Orang tua berusaha semaksimal mungkin, berusaha mungkin. Tapi kadang-kadang itu beda gitu ya. Menangkapnya beda, menerimanya beda. Nah, dari tes ini tuh kelihatan. Nanti orang tua itu perlu bagaimana terhadap dia. Bagaimana memperbaikinya. Nah,
tadi di slide-slide awal saya kan ada yang family empowerment. Itu anak dan orang tua dites. Kenapa? Karena kadang-kadang bahasa kasih orang tua sama anak beda. Dengan mengerti perbedaan itu, saya bisa membantu menjembataninya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Tapi jawaban dari pertanyaan adalah ya sebetulnya adalah memperbaiki relasi dengan anak. Ya, jadi saya pernah mengalami seperti itu dengan anak saya yang kedua, anak laki memang suka main game, ya. Nah, kita sempat sekian waktu susah sekali membuat dia beralih dari gamenya, ya. Nah, yang kami lakukan adalah memperbaiki relasi. Mulai kita tadinya ya nanya-nanya dulu, ya. Terus dia suka mobil, kita nonton YouTube di TV bareng-bareng tentang mobil. Nah, dia mulai terbuka. Terus oh dia ada suka main sepeda, kita agendakan sepeda dan sebagainya. Makin dekat, waktu makin dekat itu kalau kita minta sesuatu lebih dituruti sama si anak. Ya, kita juga kan sama temen, kita punya teman banyak. Kalau teman baik kita yang minta, kita tuh lebih mau. Tapi kalau seseorang atas sama ini gimana? Kalau Mas Sul udah mau dari kata. Nah, perbaiki relasinya gimana? Sementara bisa googling ya, tapi kalau saya memang menyarankan tes aja anaknya ya. Kenapa? Resepnya biar pas dengan kebutuhan si anak ya. Oke, baik. Berarti memang perlu digali setiap anak karena setiap anak beda gitu ya, Bu ya. Kebutuhannya iya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Sebastian Vincent ya. Apakah bisa dijamin atau dipastikan ini jika berbeda dengan keputusan orang tua, keputusan jurusan kuliah atau karir yang dipilih anak pasti yang terbaik. Jadi kalau misalnya ada perbedaan antara orang tua dan anak nih, gimana gitu, Bu? Kalau saya tuh nggak bisa ngomong pasti lebih baik atau pasti lebih buruk ya, tapi ya berdasarkan tes ya. Tes itu kan kayak saya ini kan tidak memihak ke anak atau ke orang tua ya, tapi dari tes kelihatan potensinya bagaimana. Misalnya ya yang kasus tadi ya, yang anak yang oleh ayahnya dipaksa ke manajemen ya. Kalau dari tulisan memang tidak sesuai karena ini tulisannya kecil Bapak Ibu. Ya, mungkin kelihatan ya. Kecil, rengket ya. Jadi kalau anak yang entrepreneur ya atau manajemen itu yang seperti ini, yang gede-gede tulisannya. Ya. Ini juga lebih sosial, dia lebih bisa ngomong, bisa ketemu orang ya. Ini lebih sesuai. Nah, terus kalau dilihat gambar dia sangat bagus. Kan kelihatan bakat dia ada di mana. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa kok tidak berwajah dan sebagainya. Nah, itu ada. Nah, ini yang membuat bisa menjembatani. Kenapa kok dia menggambar tanpa wajah misalnya. Terus apa yang bisa dilakukan orang tua? Intinya ya, sebetulnya kalau pancingannya tepat, anak tuh bisa ngikutin. Ya, saya tidak bilang orang tuanya yang benar atau anaknya yang benar karena belum ngetes. Anaknya kemampuannya gimana saya juga ya. Nah, tapi kalau relasinya baik, pancingannya tepat, anak tuh bisa diarahkan. Gampang. Gitu, ya. Oke. Berarti pendekatannya ya, Bu ya, begitu relasi baik kita bisa approach ya. Kalau saya ya itu, saya pengen tahu tulisan anaknya kayak apa, gambar dia kayak apa gitu. Dari situ kita tahu yang diinginkan anak sudah sesuai apa enggak, atau dia cuma ikut-ikutan gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi masuk, Bu, dari Ibu Kana. Tes untuk mengetahui minat bakat ini apa saja? Dan media mana yang paling bagus? Kemudian ada tahapan usianya nggak? Begitu. Medianya itu maksudnya apa ya? Media mungkin untuk tes ini ya. Mana tes yang paling bagus seperti itu? Dari beberapa misalnya, ya ada beberapa macam, mana sih yang paling bagus gitu? Sebetulnya tes itu kan banyak ya. Itu kayak kalau kita ke dokter, dokter itu punya banyak alat tes, ada stetoskop, ada ini tensi ya, terus ada yang dicepit di tangan, ada tes darah, ada tes urin ya. Nah, semua tes itu masing-masing itu memberi info yang berbeda. Ada yang mirip tapi dengan ketajaman yang berbeda, tapi saling melengkapi. Jadi kalau saya ditanya tes mana yang paling bagus, tak bilang semua tes bagus aja ya. Gitu ya, semua tes ada bagusnya. Yang tidak bagus adalah kalau tidak interpretasi dengan benar dan tidak dilanjutkan dengan tindak lanjut yang benar ya.
Sama kayak kita kalau cek darah ya, kita badannya nggak enak, terus kita cek darah, wah kolesterolnya tinggi, gulanya tinggi, tapi setelah itu kita tidak ambil tindakan apa-apa, nah itu buruk. Ya, tes itu tidak berguna. Tapi kalau tes itu membuat kita paham dan kita mendesain perilaku kita sebagaimana yang perlu, nah itu baru berguna gitu. Nah, kalau yang saya gunakan memang saya pakai tulisan tangan karena saya adalah grafolog. Ada juga tes gaya belajar, itu kuesioner bentuknya. Ada juga tes kesesuaian karir, itu pakai program komputer ya. Nah, saya biasanya combine 3 ini untuk bisa melihat ya sama kalau ke dokter kan kita nggak cuma pakai stetoskop satu terus langsung diagnosanya keluar ya, kita dikasih alat tes yang bermacam-macam sehingga dokter mendapat pemahaman yang tepat kondisi fisik kita seperti apa. Sama ya, kurang lebih seperti itu. Fingerprint bagus nggak? Bagus, seperti tadi yang saya katakan, itu tahu gelasnya seperti apa. Ya, tapi kalau kita tidak belajar bagaimana mengolahnya, ya kurang ya. Nah, bedanya grafologi dengan fingerprint apa? Kalau grafologi, saya karena ini menggali sampai ke hambatannya. Jadi anak punya potensi, tapi kok nggak berkembang. Oh, ternyata dari M-nya nih, ya anaknya bosenan, ya. Mungkin dari M-nya, dari P-nya, ini ada yang P-nya gini kan? Ya, Bapak Ibu, ada nggak yang anaknya seperti itu? Nah, itu cikal bakal bosenan, ya. Oke. Menjawab? Cukup menjawab? Oh, kok sepi? Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan loh bertanya. Oke, ini saya bawa satu tulisan yang saya menyarankan dia untuk ke keilmuan ya, ke area sains. Kenapa? Zona atasnya tinggi ya. Kalau dibilang ini aspek intelektualnya dia sangat bagus ya. Jadi dia akan bagus di bidang-bidang keilmuan. Berbeda dengan tulisannya kakak beradik ya, yang adiknya zona atasnya tidak terlalu tinggi, zona tengahnya yang kuat. Nah, kalau zona tengahnya yang kuat seperti ini, yang bagus di bidang pekerjaan praktis, ya. Pekerjaan praktis itu misalnya kuliner, ya, atau membuat pakaian, atau membuat produk apa gitu, itu lebih bagus daripada keilmuan. Bukannya nggak pinter, dia rajin anaknya, ya, suka belajar, tapi dia akan lebih berkembang kalau di bidang yang praktikal. Nah, itu misalnya ya. Oke. Yuk, bertanya. Tentang praktikal ini tadi masih ada pertanyaan. Sebentar Bu Irin, saya bacakan. Oh, oke. Sambil selingan ini Bu. Tadi Bu Irin cerita tentang piano ya, keluarga petani yang anaknya minta piano. Saya pernah dengar dari satu sahabat itu, tantenya itu waktu kecil tuh cerita. Dari 11 bersaudara, semua itu memilih jurusan kedokteran dan hanya si tante ini saja satu yang memilih jurusan perekonomian gitu. Dan kemudian orang tua itu sempat meragukan untuk pilihan dia gitu. Ya, dari hobi beda sendiri, dari pilihan jurusan pun beda sendiri. Dan seiring berjalannya waktu, ternyata beliau ini akhirnya justru menjadi, karena seneng ya, meskipun sempat ditentang oleh keluarga waktu itu tuh, kurang setuju, bukan ditentangnya kurang setuju. Tetapi akhirnya justru sekarang beliau ini menjadi Menteri Perekonomian dan Keuangan kita gitu. Jadi, ya, jadi ini cerita singkat dari ini ya, seorang sahabat ya. Jadi tantenya adalah Ibu Sri Mulyani. Dan dari ini saya terinspirasi bahwa oh ya benar juga ya, memang untuk minat dan bakat kita nggak bisa memaksakan gitu ya Bu ya. Karena ya, dan ini juga saya pengen tanya sama Bu Irin, berarti kalau antara jurusan yang biasanya antara IPA dan IPS gitu ya, di zaman saya sekolah gitu tuh, kayaknya kalau masuk IPA itu bau banget gitu Bu. Nah, iya. Nah, kalau relevansinya dengan masa sekarang ini, kalau menurut Bu Irin ini antara IPA, IPS atau bahasa tuh gimana Bu? Ada nggak sih yang primadona atau sekarang sudah berbeda nih? Ya, kalau menurut saya ya semua itu punya tempat yang cocok untuk bertumbuh ya. Misalnya nih bibit jeruk nggak bisa ditanam di tanah berawa yang berair ya. Nasi itu harus di tempat yang berair. Nah, semua itu punya lahannya yang berbeda. Ada orang yang akan bagus berkembang di IPS, ada orang yang akan bagus berkembang di IPA.
ya. Nggak bisa di apa nih? Kalau orang sekarang dikilai ya. Oh, kalau IPA itu anaknya rajin, kalau IPS itu anaknya males. Nggak selalu ya. Tapi memang secara umum anak sosial itu memang keterampilan mereka yang utama adalah apa? Keterampilan sosial, auditorik ya, bicara, persuasif, negosiasi. Ya, jadi rame kelasnya. Kalau Bapak Ibu di sini yang ngajar kelas IPS pasti merasa ya, anak IPS seru ya. suka nawar ya. Nah, sedangkan ada anak yang mempunyai sifat presisi kayak yang tadi saya tunjukkan. Yang saya nggak bawa, yang saya bilang di tulisannya ada sign dia presisi. Itu memang dia eksak. Memang cara berpikir, cara bertindak semua eksak. Kalau dia disuruh masuk IPS, pusing dia. Gitu. Yeah. Tapi kalau dia di IPA berkembang. Jadi masing-masing memang punya lahan. Kayak bahan bakar pun kan macam-macam, Bapak Ibu. Ada Pertamax, ada solar, ada Pertalite ya. Misalnya kita bilang, oh paling bagus tuh Pertamax. Coba masukkan di mesin diesel. Malah rusak. Sama juga. Kalau IPA itu bagus, terbaik, tapi ternyata tidak sesuai dengan mesin anaknya, ya rusak. Ya, jadi saya nggak bilang mana yang lebih baik, tapi alangkah baiknya kalau kita tuh tahu anak itu seperti apa. Ya, nah anak saya bilang satu hal yang saya ingat sampai sekarang ya, dia ngomong sejak dulu. Anak itu lahir tanpa buku manual. Ya, kita punya anak dua-duanya nggak ada buku manualnya. Kita nggak tahu apa-apa tentang anak itu, walaupun kita orang tuanya. Ya, nah tugas orang tua adalah mencari, menggali. Ini kayak orang cari harta karun, Bapak Ibu. Ya, tapi kalau ketemu memang precious banget. Ya, seneng, menikmati banget. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Ya, baik Bu Irin, masih ada ini dari Pak Ruben. Bu Irin, anak saya ini ada arah ke art. Punya cita-cita misal profesional seni fashion. Tapi kesehariannya dia lebih kelihatannya di profesional seni makanan gitu. Bagaimana menemukan yang lebih sesuai? Karena diajak bincang-bincang tetap ke seni fashion. Nah, ini. Ya, enggak apa-apa. Bawa ke saya. Enggak. Ya, memang kelihatan kalau tulisan akan kelihatan ya. Nah, jadi gini, ini aja ini. Ini tekanannya kuat, Bapak Ibu, kelihatan ya. Ini kakaknya lebih tipis, nggak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau dipikir ini agak kelihatan ya. Nah, ini akan sesuai untuk fine art. Ini kalau sama-sama gambar, ini tekanannya ringan, dia akan pakai warna-warna monokrom. Yang ini warna-warna yang nyolok. Gitu. Nah, dia akan sesuai di mana, di atau di fashion. Nah, itu bergantung pada tulisannya. Terus di makanan pun kelihatan. Misalnya ya, ini kalau masak, kalau dia di kuliner, dia di masakan atau di cookie bakery. Tapi kalau di cake nggak bisa. Ya. Nah, kalau ini bergerak di bidang makanan, dia bagus di cake. Gitu. Ya, jadi mesti dilihat. Kalau saya sih lihat. Nih Bapak Ibu kan di rumah nih, boleh nih bawa bukunya. Jadi menarik ya, bisa sedetail itu ya Bu. Ya bahkan kalau kuliner pun ada pembagiannya lagi ya. Ya, betul. Entah bakery atau cake atau pastry atau apa seperti itu ya. Garni atau apa itu kelihatan. Ya, sama-sama di fashion. Dia fashion atau fashion design atau fashion apparel atau maker. Nah, itu juga ada bedanya. Kalau dari tulisan sedikit kelihatan. Gitu. Ini Mas. Ya maksudnya sedikit kelihatan itu dia bisa kadang-kadang bisa ke dua hal. Misalnya apparel sama desain atau apa gitu. Nah, anaknya kan bisa milih, lebih ada pilihan. Ya. Baik Bu Irin, ini masih ada pertanyaan lagi Bu, seru sekali ya. Untuk metode grafologi itu perlu tulisan anak sejauh mana Bu Irin? 1 halaman atau sedikit bisa atau bagaimana? Oh ya, kalau sampelnya ya yang dibutuhkan akan lebih bagus kalau lebih dari 1 halaman. Kenapa? Karena halaman pertama ini saya lihat marginnya. Nah nanti sisanya ya kan nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Pokoknya bisa ada 1 halaman yang saya bisa lihat margin, 4 margin.
gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti mau bisa nanti minta kontak saya ke Bu Vera ya. Nanti ada apa saja yang dibutuhkan, ada gambarnya juga Bapak Ibu ya, tulisan dan gambar. Nah seperti ini ya. Nah ini juga menarik ini anak ini keren banget. Aduh kelihatan nggak? Nah gambarnya nun jauh di bawah, kecil mungil segitu. Ini anak bikin kelas. Jadi ini anak kelas 6 SD, dia bikin kelas tutorial untuk ngajarin anak-anak kecil art and craft. Ya, tapi menarik kenapa kok gambarnya begitu. Ya, menarik sekali. Bu Irin, ini ada pertanyaan tentang tes grafologi dan ya, kalau ini berarti nanti saya mohon sekali lagi sebelum kita selesai mungkin di-share kontak lagi ya, Bu ya. Oh iya. Ya. Atau nanti kalau pertanyaan yang seputar grafologi nanti saya kasih kontaknya aja, nanti Bapak Ibu kontak aja. Kalau di sini kan apa namanya bukan untuk beriklan. Cuma kalau Bapak Ibu sama dokternya nanti keluarnya kan tentang medis-medis. Bapak Ibu tanya sama grafologi, memang keluarnya grafologi. Ya, karena memang ini menarik ya Bu Irin. Kemudian ini juga dari Pak Agus Haryono ada yang Bu, misal mau menunjukkan tulisan anak yang suka hand lettering bagaimana? Nah ini untuk Bapak Agus nanti juga bisa menghubungi Ibu Irin ya untuk bisa dibahas dengan lebih dalam seperti itu ya Bu ya. Oke. Wah ini menunjukkan tulisan nih bener nih Pak Agus Haryono ya. Oh iya. Ya cukup terlihat jelas kah Bu? Yang atas kelihatan ya, yang bawah nggak terlalu kelihatan tuh. Ya mungkin mau dibesarkan ini. Oh ya kelihatan. Pak Chandriono yang Pak. Steady, ya ini orang praktis Pak. Dia akan bagus di bidang yang praktikal. Ya, ini dia apa nih? Kebutuhan dia adalah kenyamanan, ya. Jadi dia akan suka bekerja di mana yang dia secara psikis merasa nyaman. Oke, ya, tidak terlalu kelihatan ya. Oke, T-nya, ya. Kemungkinan setting goal-nya medium ke atas, ya. Jadi ini anak kalau orang lain bisa, aku mestinya bisa ya. Kalau orang lain nggak bisa, aku mau coba dulu mungkin ya. Ini nggak terlalu jelas soalnya agak blur. Oke, ya kurang lebih begitu. Drive-nya cukup tinggi ya Bu ya? Tengah Bu, ini tengah. Tengah. Oke. Jadi kalau orang lain mah bisa, ya mestinya saya bisa. Terus dia ini apa suka melakukan dengan caranya dia sendiri. Nah ini kadang-kadang ke orang tua juga orang tua suka pusing ya, diajarin begini kok dia maunya ya, gitu ya. Tapi memang ini namanya independent thinker Bapak Ibu, bukan pemberontak ya. Tapi dia memang independent thinker. Dia ingin melakukan berdasar keputusannya sendiri. Gitu. Nah kalau ada anak seperti ini kita baiknya bagaimana Bu? Nah ya itu makanya kan dia oh ini bukan berontak, oh yang ini memang dia berontak, dia ada sesuatu kebutuhan yang sangat besar untuk menolak sesuatu. Ya yang ini yang tadi ya yang dia kepengen masuk di cafe fashion ini dia punya kebutuhan yang besar untuk menolak tapi nggak bisa keluar gitu ya. Nah itu yang membedakan dia ini independent thinker atau dia memang ada apa nih ganjelan ya yang ingin diungkapkan. Nah, itu yang nanti membedakan orang tua harus treat dia bagaimana. Thanks Miss Irin. Ya, terima kasih juga Pak Agus Haryono. Saya jadi ikut belajar ini. Menarik sekali ya. Sebenarnya kita 90 menit ini kurang ini Bu Irin. Main ke kantor saya enggak apa-apa. Iya. Jadi ada hal baru yang saya temukan bahwa di sini ternyata minat bakat tidak hanya sekedar lewat skill, knowledge dan sebagainya ataupun passion, tetapi di sini saya temukan bahwa relasi itu sangat menjadi kunci ya Bu ya dalam keluarga ya. Iya, sangat. Ya. Jadi hubungannya seperti itu. Dan kemudian untuk ya, tadi saya tertarik ini ya, Bu, sebelum kita usai acara ini ya, bahwa bakat anak itu diibaratkan seperti aplikasi bawaan yang ada di handphone kita, begitu ya. Jadi sebenarnya bisa jadi seorang anak itu punya macam-macam, tapi kalau boleh saya simpulkan, kalau kita nggak pernah sentuh juga kita nggak akan tahu itu ya, bahwa ternyata dia bisa musik, ternyata dia bisa
foto, ternyata dia bisa apa gitu. Nah, ini Ya menarik sih, sekali. orang tuanya juga nggak tahu ceritanya Iya, ya. ya. Jadi memang harus ada usaha kita untuk membuka itu ya. Ya, betul. Dan untuk pemantapan tadi nih Bu, nih tadi Bu Irin menyampaikan salah satu caranya gimana? Coba kan berbagai kegiatan, tapi kan kadang-kadang ketika anak itu ada les ini, les itu segala macam kan timbul kejenuhan ya. Jadi untuk pemantapan mencobakan banyak hal tadi lewat kegiatan yang menyenangkan begitu ya Bu ya. Ya, ya. Makanya perlu untuk tes itu salah satunya kalau di anak usia dini. Jadi kita tahu stimulus apa yang kita bisa berikan ke anak. Ya, misalnya anaknya memang ketahuan, oh ini anak kinestetik. Ya udah kita jangan paksa dia baca, jangan paksa dia gambar, ya. Tapi olahraga misalnya trampolin, gimnastik atau apa, ya. Jadi tepat nanti seperti apa nih, kita nggak buang-buang waktu karena waktu tuh nggak bisa dikembaliin gitu ya. Kelihatannya kan panjang nih 3 sampai 16 tahun. Tahu-tahu nanti anaknya udah 16 gitu loh. Iya. Kita nggak kerasa udah gede gitu ya. Nah, itu apa nih, kalau di usia dini tes ini membantu untuk kita bisa menspesifikkan stimulus apa yang kita bisa berikan ya. Nah, itu kalau anak usia dini nanti saya ajarin kok. Kalau anak usia dini itu pasti lewat kegiatan bermain, sebanyak mungkin dari kegiatan bermain. Yang simpel-simpel bisa kok Bapak Ibu, ya nggak repot banget ya. Yang penting itu apa nih, tepat ya. Kayak kalau kita mau masuk suatu ruangan nggak tahu kuncinya, ya susah ya. Tapi kalau kita tahu kuncinya tepat, ceklek itu sudah terbuka, ya kurang lebih kayak gitu. Baik Bu Irin, nggak terasa kita masih punya 4 menit lagi nih Bu. Jadi sebagai penutup ya nanti saya minta Bu Irin ada quote gitu ya untuk bisa jadi bekal kita gitu ya. Nah, yang saya tangkap tadi adalah ya pesan gitu Bu, pesan gitu supaya bisa jadi bekal kita. Jadi saya senang sekali bahwa Ibu menyampaikan untuk memaksimalkan potensi mereka, memang mereka harus ada rasa suka terhadap bidang itu gitu ya. Jadi mari Bapak Ibu kita coba selami anak kita masing-masing ya, dan saya berdoa agar setiap Bapak Ibu yang hadir di malam ini bisa menemukan hal tersebut sehingga anak-anak Bapak Ibu sekalian bisa berkembang sampai semaksimal mungkin begitu ya. Nah, Bu Irin, kita akan berdoa penutup. Nah, kemudian nanti Bu Irin mungkin setelah berdoa bisa memberikan pesan tadi. Dan jangan lupa kita akan berfoto bersama ya Bapak Ibu semuanya. Baik. Nah, saya minta tolong Miss Reta. Ya, di sini ada juga kepala sekolah preschool ya, prinsipal dari Daniel Creative School Gajah Mada untuk menutup dengan doa. Ya. Ya, selamat petang Miss Reta. Iya, selamat petang Miss Vera. Selamat petang juga Bu Irin. Terima kasih materi yang dibawakan. Cerita, ya. Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita menutup acara kita malam ini dan sebelum mendengarkan nanti quote-quote singkat dari Bu Irin, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan sore hari ini kami boleh belajar Tuhan untuk lebih mengenal putra-putri kami Tuhan, anak-anak yang telah Kau percayakan kepada kami Tuhan. Terus berikan kami hikmat Tuhan sebagai orang tua, supaya kami mau meluangkan waktu kami Tuhan untuk mengisi tangki cinta anak-anak kami, untuk mau belajar mendengarkan, tidak hanya mengajar atau mendidik mereka, tetapi kami juga mau belajar untuk mendengarkan anak-anak kami juga Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk Bu Irin yang Kau percayakan untuk memberikan tambahan pengetahuan parenting kepada kami. Pakai terus Bu Irin Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, untuk terus mendidik para orang tua, khususnya di Kota Semarang ini, supaya kami bisa bersatu untuk mewujudkan generasi yang lebih baik Tuhan. Terima kasih Bapak, untuk kegiatan kami selanjutnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, terus beracara dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Miss Reta. Baik Bu Irin,
Saya menunggu-nunggu nih. Apa Silakan ya? Ibu. Saya menunggu nih slide-nya dimunculkan. Baik. Ya, yang terakhir-akhir aja. Sukses lesson kamu. Terus, ya. Habis tanya jawab kok. Ya. Ya, sebentar lagi dicari ya. Intinya memang sukses itu nggak datang sendiri, Bapak Ibu ya. Itu tergantung bagaimana kita mengusahakannya. Kalau kita mau ibaratnya kalau orang nanam pohon ya, kalau yang nggak usah diurusin namanya rumput ya, atau tanaman liar, itu nggak usah diapa-apain juga tumbuh sendiri ya. Tapi kalau kita mau tanaman yang menghasilkan, itu butuh upaya, butuh kita bersihkan, butuh kita pupuk ya. Nah, sukses itu nggak datang begitu saja kepada kita dan begitu saja ke anak-anak. You go to it. Kamu harus arahkan dirimu ke sana. Harus ada upaya untuk mendapatkannya. Sama juga kalau orang tua tuh keinginannya apa sih? Kepengen lihat anak-anak yang sukses, ya perlu ada usaha untuk itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini quote saya, ini penutup dari saya. Nanti kalau ingin kontak yang kartu nama di atas. Ya, ini kontak saya. Ya, bisa di-capture ya Bapak Ibu ya. Maaf, ya. Ya, Okay. ini ya. Kalau misalnya butuh untuk tanya-tanya lebih lanjut, boleh, monggo ya. Yang penting kita sebagai orang tua ini relasinya yang baik dengan anak ya, terus tanyai karena sebetulnya kita nggak tahu apa-apa tentang anak-anak kita. Sumber data yang paling akurat adalah anak-anak kita sendiri. Tanya mereka apa yang mereka suka ya, arahkan mereka, pasti bisa Bapak Ibu ya, nggak sulit kok ya. Ya. Baik, terima kasih sekali Bu Irin buat ilmunya yang sudah dibagikan, dan tidak lupa saya juga berterima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk acara kita Bincang Santai malam ini. Nah, sebelum kita off ini, mari kita buka video kita masing-masing ya, dan berikan senyum yang paling manis gitu Bapak Ibu ya. Kita mau capture buat kenang-kenangan. Mr. Daniel, halo, apakah bisa membantu untuk capture gambarnya? Oke, Miss, siap. Oke. 2 kali ya, Miss? Ya, 2 kali, oke. Saya hitung sampai 3 ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Bentar. 1 kali lagi. Mana nih bukunya? Ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Sudah dapatkan, Mr. Daniel? Nah, udah. Ya, sudah ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Sampai jumpa kembali di webinar yang akan mendatang ya. Semoga kesempatan lain kali ya kita bisa lebih banyak berbagi ilmu. Ya, selamat petang. Salam sehat keluarga Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. God bless you. Terima kasih Miss Perang. Sama-sama semuanya. Terima kasih Ibu Irin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Miss Reta. Terima kasih. Ya.